Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 5 Rekayasa Kebutuhan Perangkat Lunak yang beranggotakan Alifia Ahdini, Fahra Aufia Yumna Munawar, Muhammad Rafid Miftah Fadil, Samanda Mawan, dan juga Willy Wijaya Kusuma. Di sini kelompok kami akan memaparkan mengenai Software Requirement Specification atau SRS mengenai aplikasi Mr. Scholarship. Yang pertama akan dipaparkan oleh saudari Fahra Aufia. Baik, terima kasih Kang Salman. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 yaitu pendahuluan. Terdapat beberapa poin penting di dalam bab 1 ini. Untuk poin pertama, ada tujuan penulisan dokumen membahas tujuan pembuatan SKPL mengenai perangkat lunak yang bernama Mr. Scholarship. Poin kedua, lingkup masalah. Poin ini membahas lingkupan masalah yang dimana akhirnya kami merancang sebuah aplikasi untuk mengatasi masalah tersebut. Aplikasinya itu bernama Mr. Scholarship. Singkatnya, aplikasi ini membantu menyediakan informasi terkait beasiswa yang ditujukan untuk pengguna, khususnya para mahasiswa. Untuk poin ketiga, itu ada gambaran produk, di mana berisi perspektif produk, fungsi produk, karakteristik pengguna, dan yang terakhir itu ada batasan terhadap aplikasi Mr. Scholarship ini. Dan untuk poin terakhir di bab 1, yaitu ada definisi yang berisikan kata atau akronim singkatan yang terdapat di dalam dokumen ini dan juga penjelasannya. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan lagi kepada Kang Salman. Terima kasih kepada saudari Fahra. Selanjutnya akan dipaparkan oleh saudara Willy. Di sini ada di bab 2 ada referensi. Dokumen SRS yang kita ambil adalah dokumen ISO. Kemudian selanjutnya di bab 3 ada beberapa poin. Poin pertama itu ada external interface. Di dalam external interface itu ada 3 poin. Yang pertama itu ada antarmuka pengguna, yang kedua ada antarmuka perangkat lunak, yang ketiga ada antarmuka komunikasi. Di poin selanjutnya itu ada fungsi. Di dalam fungsi juga ada beberapa poin. Poin yang pertama itu adalah kebutuhan fungsional yang memiliki beberapa fitur. Salah satunya adalah login, mengubah beasiswa, dan lainnya. Lalu di poin selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional. Di dalam kebutuhan non-fungsional ada beberapa poin. Yang pertama itu ada aplikasi hanya sebagai perantara antara penyediaan beasiswa dengan pengguna. Yang kedua, pengguna tidak bisa melihat data atau administrasi pengguna lain. Yang ketiga, untuk mengadakan beasiswa. Yang keempat, satu email hanya bisa satu akun. Yang kelima, aplikasi Mr. Scholarship hanya ada dalam mobile. Yang keenam, pada pendaftaran beasiswa, mahasiswa wajib mengisi data diri terlebih dahulu. Selanjutnya adalah skenario use case. Di dalam skenario use case itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah use case login. Di dalam use case login ada beberapa skenario. Salah satunya ini adalah. Lalu selanjutnya ada skenario use case mengunggah beasiswa. Skenarionya sebagai berikut. Lalu ada use case mencari beasiswa. Skenarionya sebagai berikut. Lalu selanjutnya ada use case profil. Skenarionya seperti berikut. Lalu setelah itu ada poin selanjutnya yaitu DFD, data flow diagram. Di sini menjelaskan tentang alur data yang ada di aplikasi tersebut ya. Di sini memiliki 2 level DFD. Yang pertama level 0 seperti ini. Lalu yang kedua ada level 1. Selanjutnya yang terakhir ini ada diagram use case seperti ini untuk diagram use case-nya.
Sekian dari saya kembalikan ke Kang Salman. Terima kasih kepada Saudara Willy yang telah memaparkan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Alivia. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya mengenai poin 3.3 yaitu kebutuhan usability. Untuk poin yang pertama yaitu user interface. Pada bagian ini berisi tampilan dari aplikasi Mr. Scholarship. Untuk yang pertama yaitu loading screen, yang kedua mengenai tampilan login, yang ketiga tampilan beranda, yang keempat tampilan profil. Untuk selanjutnya mengenai kebutuhan performance. Hanya tersedia untuk OS Android minimal 6 Marshmallow, terus RAM yang dibutuhkan itu sekitar 512 MB. Selanjutnya mengenai kebutuhan logis database. Pada bagian ini menjelaskan mengenai database yang dibutuhkan pada aplikasi Mr. Scholarship. Database-nya terdiri dari data diri, data akun mahasiswa, data akun penyedia, data admin, lalu data beasiswa. Nah, selanjutnya yaitu IRD sama kelas diagram. Nah, keduanya ini menjelaskan mengenai skema dari berjalannya sistem aplikasi Mr. Scholarship. Selanjutnya yaitu batasan desain dari aplikasi Mr. Scholarship, yaitu sistem hanya bisa diakses oleh platform Android. Selanjutnya mengenai atribut sistem perangkat lunak. Yang pertama yaitu keandalan. Untuk menjalankan program dengan performa yang baik, sistem pengguna harus memenuhi minimum spesifikasi yang sudah ditentukan. Yang kedua, ketersediaan. Mr. Scholarship dapat berjalan sempurna apabila konektivitas internet stabil. Yang ketiga yaitu keamanan. Aplikasi Mr. Scholarship ini dilindungi oleh data akun masing-masing baik dari mahasiswa maupun dari penyedia beasiswa itu sendiri. Dan yang keempat mengenai pemeliharaan. Seiring dengan berjalannya waktu, pemeliharaan program aplikasi adalah salah satu bentuk perubahan dan perbaikan yang perlu dilakukan setelah pengembangan perangkat lunak selesai. Dan yang kelima yaitu portabilitas. Aplikasi Mr. Scholarship dapat digunakan di sistem operasi Android. Beberapa perbaruan mendatang, Mr. Scholarship dapat berjalan dan digunakan dengan baik di platform lain seperti Windows. Dan yang terakhir mengenai informasi pendukung. Dokumen SKPL ini mengenai aplikasi Mr. Scholarship dibuat menggunakan template dari ISO dan juga menggunakan bahasa sederhana dan umum agar semua pihak dapat memahami dengan mudah. Lalu dengan adanya aplikasi Mr. Scholarship ini memudahkan para mahasiswa untuk mencari beasiswa yang diinginkan oleh mahasiswa karena di dalam aplikasi Mr. Scholarship dapat menentukan jenis beasiswa yang sesuai dengan kriteria minat bakat mahasiswa itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Alivia yang telah memaparkan. Demikian penjelasan dan juga pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Tutup saja dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.